Di tahun 2021 apa saja program prioritas yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah KIP kuliah dilanjutkan dan akan dilakukan berbagai macam pembaruan dan revitalisasi dalam distribusi KIP kuliah sehingga bisa benar-benar mendorong pendidikan berkualitas bagi penerus bangsa kita. Tunjangan profesi guru pun akan masih terus berjalan. PIP dan KIP sekolah yang sudah mengalami di tahun ini transformasi yang luar biasa bisa dirasakan di berbagai macam daerah bahwa kecepatan penerimaan PIP atau KIP di berbagai macam daerah itu sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Halo, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang program Indonesia Pintar dan nanti saya akan menjelaskan juga beberapa detail tentang program ini sekaligus jadwal pencairan dana PIP pada tahun 2021 ini. Baiklah, pertama-tama, apa itu program Indonesia Pintar? Ini merupakan program besutan pemerintah Jokowi yang memberikan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar. Artinya, program ini diperuntukkan kepada mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga melalui dana yang diberikan oleh pemerintah ini bisa membantu pembiayaan sekolah dan kuliah melalui Kartu Indonesia Pintar. Bagaimana cara mengecek apakah kamu merupakan penerima PIP atau tidak? Bisa memasukkan data dulu di sini, NISN masukkan di sini, kemudian tanggal dan nama ibu kandung, ya, dicari, ketemu datanya. Tujuan PIP sudah saya jelaskan tadi. Kemudian prioritas penerima PIP yang mendapatkan bantuan ini adalah mereka yang memiliki Kartu Indonesia Pintar. Kemudian program Keluarga Harapan, kemudian dari pemegang Kartu Keluarga Sejahtera dan beberapa detail lainnya. Pada intinya, penerima program ini adalah yang seperti yang saya sebutkan tadi, berasal dari keluarga yang tidak mampu. Nah, bagaimana jika kamu berasal dari keluarga yang tidak mampu namun belum menerima Kartu Indonesia Pintar? Apa yang harus dilakukan? Kamu bisa mendaftar dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS yang dimiliki oleh orang tua ke lembaga pendidikan terdekat. Jika siswa tersebut tidak memiliki KKS, orang tuanya dapat meminta surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari RT, RW, dan kelurahan atau desa terlebih dahulu agar dapat melengkapi syarat pendaftaran. Jadi intinya bisa datang ke lembaga pendidikan terdekat dengan membawa KKS atau surat keterangan tidak mampu dari RT, RW. Maka nanti akan diarahkan dan diberikan Kartu Indonesia Pintar supaya bisa mendapatkan dana PIP ini. Kemudian, berapa besaran dana yang akan diterima untuk sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa yang duduk di kelas 6 akan mendapatkan sebesar Rp225.000 ya pada tahun pelajaran semester genap. Kemudian Rp450.000 untuk kelas 1 sampai kelas 5. Jadi ada perbedaan antara uang yang diterima oleh kelas 6 dan kelas 1 sampai kelas 5. Untuk tahun pelajaran semester gasal, Rp225.000 diterima oleh kelas 1 dan Rp450.000 kelas 2 sampai kelas 6. Jadi ada perbedaan di sini. Kalau di semester genap, kelas 6 mendapatkan Rp225.000, sedangkan kelas 1 sampai kelas 5 mendapatkan Rp450.000. Sedangkan untuk semester gasal, kelas 1 yang mendapatkan Rp225.000 dan kelas 2 sampai kelas 6 mendapatkan Rp450.000. Untuk SMP, nilainya lebih besar, yaitu Rp375.000 untuk kelas 9, ya, dan Rp750.000 untuk kelas 7 dan 8. Ini untuk semester genap. Semester gasal, jumlah yang sama diterima oleh kelas 7, yaitu Rp375.000 dan Rp750.000 kelas 8 dan 9. Jadi ada perbedaan antara semester genap dan gasal. Untuk SMA, jumlahnya
meningkat lagi 500.000 untuk kelas 12, 1 juta untuk kelas 10 dan 11. Di sini 500.000 untuk kelas 10 dan 1 juta untuk kelas 11 dan 12. Untuk SMK jumlahnya sama dengan SMA, ya, 500.000 dan 1 juta. Ingat, bantuan ini diberikan sebanyak 1 kali dalam 1 tahun anggaran dengan rincian besaran yang sudah dijelaskan tadi. Jadi 1 kali dalam 1 tahun anggaran, ya, bukan 1 semester. Itu yang perlu diingat. Uang yang diterima adalah untuk keperluan pendidikan, seperti membeli buku, membeli pakaian seragam sekolah, membiayai transportasi sekolah, uang saku, uang kursus, dan biaya tambahan magang atau penempatan kerja. Jadi uang ini bukan untuk membeli sesuatu di luar keperluan pendidikan. Nah, tentu ada pertanyaan, kapan pencairan dana PIP tahun 2021? Saya mencoba menggoogle dan di sini disebutkan bahwa jadwal untuk 2021, ya, adalah sekitar bulan Maret hingga April tahun 2021. Ingat, di sini dia menggunakan kata sekitar. Ini agak sedikit berbeda dengan tahun anggaran sebelumnya, tahun 2020, di mana pencairan dilakukan pada bulan Agustus dan September. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana data ini didapat? Jika kita melihat di jadwal pencairan dana bantuan PIP Kemdikbud, di sini ditulis dikutip dari laman resminya. Artinya dari halaman resmi PIP. Oke, kita coba langsung ke sana. Ini di halaman resminya. Kita klik. Oke. Jika kita lihat di halaman utama, tidak ada berita terbaru mengenai jadwal pencairan dana ini. Ini tidak ada. Ya. Kemudian kita lihat lagi di tab yang lain, pengertian. Di sini juga tidak ada tertera jadwal pencairan uangnya. FAQ-nya juga tidak ada. Kemudian data penyaluran, di sini memuat tentang data penyaluran dana tahun 2020, tidak ada berita tentang jadwal. Kemudian di tab publikasi, di sini tentang peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10, yaitu yang ini, ya, nomor 10 2020, dan ini dibuat bukan pada 2021 tetapi pada ini 21 Februari 2020. Tentu tidak ada jadwal tahun 2021 di sini. Kemudian ini juga tidak dibuat pada tahun 2021. Kita lihat ya. Ini dibuat tahun 2020. Tepatnya pada 19 Juni 2020. Artinya tidak ada jadwal tentang 2021 di sini. Nah, saya bisa menyimpulkan bahwa jadwal yang dinyatakan oleh media di sini tidak bisa dipastikan kevalidannya, karena di sini tertera dikutip dari laman resminya, sedangkan kita lihat langsung di laman resminya belum ada, ya. Dan di paragraf terakhir dari berita ini tertulis perkiraan rilis jadwal pencairan dana PIP tahap 2 2021. Artinya memang ini masih tahap perkiraan, bukan jadwal yang pasti. Jadi memang kita harus tetap sabar menunggu kapan dana PIP akan dicairkan. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, dan kamu bisa juga menonton video-video yang lain di sini, seperti video-video yang mengenai beasiswa ke luar negeri dan tips-tips agar bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.